Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqad qala fi kitabihil karim wa qala Musa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Haqiqun ala alla aqula 'ala Allahi illal haqq. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israil. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam antumul ala bayyinati mir rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah. Summa tadharu fikum syakratani syakratal aishi wa syakratal jahli wa satuhawaluna wa yabshu fikum hubbud dunya. Fa idza kuntum kadzalik lam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa lam tujahiduna fi sabilillah wal qaimuna yauma idzin fi kitabillahi was sunnati fis sirri wal alana as-sabiqunal awwalun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Monggo kita mensyukuri dengan mengawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita usahakan kalimat ini ada di dalam akal kita. Kemudian akal kita menggerakkan jasad kita sehingga dengan amal-amal dari jasad yang telah dicontohkan sebagaimana orang-orang yang bersyukur, maka perlahan-lahan kalimat ini akan meresap ke dalam hati. Maka hakikat orang bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat atau istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah, mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis semalam suntuk sampai pagi, sehingga Aisyah bertanya, bukankah engkau ini adalah orang yang sudah jelas-jelas diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dan dipastikan engkau adalah penduduk surga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah tidak selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita telah membahas Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa malaihi wa dzalamu biha fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Kemudian kami bangkitkan setelahnya, yaitu Nabi Musa, dengan ayat-ayat kami, maksudnya dengan mukjizat yang Allah berikan sebagai bekal untuk Nabi Musa ila fir'auna, untuk berdakwah kepada Fir'aun, wa malaihi, dan para pembesarnya, fadzalamu biha, maka mereka mendustakan
mereka mendolimi. Fandur kaifaka na'akibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan atau akibat dari orang-orang yang membuat kerusakan. Kita lanjutkan ayat 104. Wa qala Musa, dan berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Rabbul alamin. Tuhan seru sekalian alam. Ayat ini langsung digandeng dengan ayat yang ke 105. Hakikun ala alla aqula Allahu illal haq. Hakikun, hak, kebenaran, kebenaran sungguh. Jadi napa jenenge? Harus diwujudkan kebenaran itu. Wajib ala atas Allah akulah, atas kami untuk berkata Allah, untuk tidak berkata Allah kecuali ilal haq. Wajib atas kami berkata atas Allah hakikun ala Allah aqula ala Allahi illal haq. Hakikun, wajib ala anla, atas kami untuk tidak berkata la aqula ala Allah, atas Allah illal haq, kecuali kebenaran. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum. Qad, sungguh, ji'tukum, telah datang kepada kalian bibayyinatin mir rabbikum, bukti-bukti dari Tuhan kalian. Fa'arsil ma'iya bani Israel. Fa'arsil, maka fa'arsil, arsal, utus, ma'iya, bersama kami, bani Israel. Maka utuslah bersama kami bani Israel. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dengan jelas menggambarkan bahwa Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, inni rasulun mir rabbil alamin. Sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Tuhan seru semesta alam, seru sekalian alam. Ayat ini menggambarkan bahwa bagaimana kondisi Fir'aun dan para pembesarnya, sebagaimana yang telah kita bahas kemarin ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan setelah mereka, maksudnya setelah kaum-kaum yang sebelum Musa ini, sinten kalau ini kaumnya Sodom, kemudian kaum Madian, Nabi Syuaib. Setelah mereka ini, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Nabi Musa. Kenapa kemarin telah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata ba'atha.
Ba'atsa niku bangkit. Summa ba'atsna, kami bangkitkan, karena manusia waktu itu dalam keadaan tidur. Maksudnya tidur ini dalam keadaan tenggelam, tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada akhirat. Maka ayat yang berikut, waqala Musa ya Fir'aun, dan berkatalah Nabi Musa kepada Fir'aun, ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Wahai Fir'aun, hi Raja Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Tuhan seru sekalian alam. Masya Allah. Alangkah kagetnya Fir'aun dan para pembesarnya itu. Nabi Musa telah dikenal oleh Fir'aun, dia ini adalah anak yang diangkat, anak angkat dari Fir'aun, yang dipelihara oleh Fir'aun. Kemudian ketika terjadi kesalahpahaman pada ketika kaumnya Fir'aun, kaum Kipti yang menyertai Fir'aun, napa jenenge tentarai Fir'aun, itu napa lek ngarani niku menindas. Nah, menindas Bani Israel. Maka Nabi Musa waktu itu membela Bani Israel, sehingga memukul tentara yang menindas tadi ini. Maka sekali pukul tentara tadi meninggal, sehingga Nabi Musa waktu itu ketakutan dan pergi. Nah, kepergian Nabi Musa ini selama 10 tahun untuk berguru kepada Nabi Syuaib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa kembali, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabb, Tuhan seluruh alam ini. Kemudian haqiqun ala an la aqula 'ala Allah illal haq. Haqiqun, hak, sebenar-benarnya, ala anla, atas aku tidak berkata Allah, kepada Allah, kecuali kebenaran, illal haq. Maksudnya hakikun itu bisa kita terjemahkan dengan wajib. Jadi tidak seharusnya aku berkata. Hakikun ala Allah akulah. Wajib atasku untuk tidak berkata atas Allah illal haq, kecuali kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan bahwa ketika kita itu mengikuti ayat ini, belajar bercermin dengan ayat ini, artinya hakikun ala an la aqula 'ala Allah illal haq. Wajib bagi seorang dai
untuk tidak berkata atau untuk tidak berbuat atas Allah kecuali kebenaran. Artinya bagi seorang dai ini tidak mungkin, yang pertama, dai ini tidak mungkin berkata dusta. Tidak mungkin dai ini berkata dusta. Tidak mungkin dai ini berkata nopo selain dusta niku nopo mali sombong. Tidak mungkin bagi seorang dai itu merasa besar. Kemudian tidak mungkin bagi seorang dai itu merasa benar. Merasa benar sendiri, ujub. Jadi seorang dai ini hakikun ala Allah akulah. Alallahu illal haq. Hakikun. Wajib atas kami, atas seorang dai itu anla, untuk tidak akulah, tidak berkata alallahu illal haq, atas Allah kecuali kebenaran. Jadi perbuatan dai ini adalah cermin bagi kehidupan. Perbuatan dai ini jangan sampai salah. Contohnya ketika dai ini tidak mempunyai ilmu, maka dai ini harus senantiasa mudakaro dalam kehidupan sehari-hari tadi ini. Sing paling penting itu kehidupan bagaimana dai tadi ini dalam 24 jam itu menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Kenapa? Karena dai ini akan menjadi contoh bagi umat. Dai ini akan menjadi contoh bagi umat. Contoh ono dai paribasane mlebu masjid sikil kiri. Oh, ternyata mlebu masjid sikil kiri gak jadi masalah. Itu akan jadi presiden buruk, akan menjadi pelajaran yang buruk. Akan menjadi pertanyaan nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan segala sesuatu ini sudah dicontohkan, mulai tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur bagaimana, kemudian pekerjaan apa, segala sesuatu, caranya masuk rumah, caranya bertamu, cara segala sesuatu. Semua diajarkan oleh Islam. Maka Islam ini adalah agama yang sempurna. Alangkah nistanya ketika kita sebagai umat Islam tidak tahu bahwa segala sesuatu yang namanya sunnah ini adalah jalan. Sunnah itu artinya jalan. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Ketika kita ini tidak mengikuti jalannya Nabi, melok jalane sapa awake dhewe. Oh, jalane Islam lho, Islam niku jalane Islam niku nggih, jalane Nabi niku Islam niku. Sunnahe Nabi niku nggih Islam. Maka kita harus niatkan pada diri kita untuk mulai mengusahakan menghidupkan sunnah dalam 24 jam. Sunnah dalam 24 jam. Kemarin bagaimana kita telah membahas. Jadi yang dikatakan ibadah itu ada ibadah maghdo, ada ibadah ghairu maghdo. Nah, ibadah maghdo ini adalah ibadah yang fikih. Fikih bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya zakat, bagaimana caranya puasa, bagaimana ini sholat ini harus dengan wudu dan lain sebagainya. Ini semuanya ini fikih, ono pemahan, Pak.
harus ada pemahaman, harus belajar. Dan ghairu mahdhu adalah kehidupan kita, perilaku kehidupan kita sehari-hari ini. Apabila kita ini tidak mencontoh sunnah, tidak menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Contohnya, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi orang Islam ini ketika ketemu dengan sama-sama orang Islam, ini harus tersenyum. Bukan saling mencurigai. Ini sunnah. Sebarkan salam, ini sunnah. Ini kehidupan sunnah. Jalan ini Kanjeng Nabi. Ketika kita ini menjadi umat Islam, ternyata tidak mau menghidupkan sunnah. Bagaimana kita nanti akan dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya. Itu. Hakikun ala Allah aqula ala Allahi illal haq. Hakikun ala Allah aqula ala Allahi illal haq. Hakikun wajib kepada kami untuk tidak berkata atas Allah kecuali kebenaran. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum. Qad sungguh ji'tukum telah datang kepada kalian bibayyinatin mir rabbikum. Bukti-bukti dari Tuhan kalian. Napa buktine dari Tuhan? Tuhan kalian. Pada waktu itu bagaimana Fir'aun mengutus seluruh tentaranya untuk mengobrak-abrik. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Itu adalah bala yang sangat agung, bala yang sangat besar. Bala yang sangat besar bagi penduduk Mesir waktu itu. Penduduknya Fir'aun, yudzabbihuna abna'akum. Mereka ini membunuh bayi-bayi laki-laki. Seluruh bayi dibunuh. Dan membiarkan wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak perempuan supaya hidup. Maka keajaiban yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Nabi Musa ini selamat, ini adalah bibayyinati mir rabbikum, adalah bukti daripada mukjizat dari Tuhan kalian atas Nabi Musa. Nabi Musa selamat ketika dikejar oleh tentaranya Fir'aun. Ketika terjadi pembunuhan, maka Nabi Musa tidak bisa ditemukan. Ketika Nabi Musa datang ke tempatnya kaum Madian, sehingga 10 tahun bersama Nabi Syu'aib. Itu. Ini qad ji'tukum, sungguh telah datang kepada kalian bibayyinatin mir rabbikum. Bukti-bukti dari Tuhan kalian. Fa arsil ma'iya bani Israil. Maka utuslah bersamaku Bani Israel. Maksudnya biarkanlah Bani Israel bersamaku. Maksudnya Bani Israel bersamaku untuk aku kembalikan asalnya Bani Israel niku ten budi. Bani Israel itu asalnya keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah anaknya Nabi Iska. Nabi Iska itu anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Ibrahim itu di Babilonia, kemudian hijrah ke Mekah. Setelah hijrah ke Mekah, hijrah ke Palestina. Jadi keturunan
keturunan Nabi Yakub itu ada di Palestina. Di Palestina Nabi Yakub menurunkan 12 anak Nabi Yusuf dan dari beberapa istri itu. Sudah pernah kita bahas. Saat ini maka Bani Israel niki ketika berangkat ke Mesir, hijrah ke Mesir niku napa jenenge? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan liila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Jadi kaum Quraisy ini telah senantiasa bepergian senantiasa hijrah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih kaum Quraisy keturunan dari Nabi Ismail, keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nabi ada di dalam kaum Quraisy ini senantiasa hijrah itu. Maka ketika hijrah di Mesir, mereka terjebak dengan perbudakan. Jadi Bani Israel itu ketika hijrah di Mesir akhirnya terjebak dengan perbudakan. Harus diketahui tentang sejarah ini. Kaum Kipti itu adalah asal katanya adalah bahasa napa niku. Kipti itu Aegyptos. Aegyptos itu artinya penduduk asli. Artinya orang Mesir asli, Aegyptos. Kemudian setelah kaum Kipti ada penduduknya Fir'aun ini, ada kaum Nubia. Ada kaum Nubia, kemudian ada kaum Semit, Kanaan dan Hikas. Kemudian kaum Libya, kemudian kaum Hiti. Banyak sekali penduduk Mesir ini. Dari kaum-kaum ini semuanya berada dalam kekuasaan Fir'aun. Di sana salah satunya adalah Bani Israel yang ada di Mesir ini. Mereka ini berada di bawah penindasan Fir'aun. Maka Nabi Musa mendapati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Bani Israel dari cengkeraman kaum Kipti, kaumnya Raja Fir'aun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'arsil ma'iya Bani Israel, maka utuslah bersama kami Bani Israel. Bani Israel ini sehingga bersamaku untuk saya bebaskan atau untuk saya kembalikan ke Palestina. Itu di Quran surat Al-Baqarah awal-awal, kira-kira ayat-ayat yang ke-60 70-an itu. Surat Al-Baqarah tentang Bani Israel. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga kita hafalkan 104 105. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin haqiqun ala alla aqula 'ala Allahi illal haq qad ji'tukum bi bayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya Bani Israil. Insyaallah mudah-mudahan ayat ini menjadikan diri kita ini belajar bahwa ketika kita ini
ingin bercermin dengan ayat, bagaimana bercermin dengan ayat, maka tidak seharusnya kita ini membiarkan diri kita dalam keadaan bodoh. Supaya apa? Supaya apa yang ada di sekitar kita ini senantiasa mencontoh apa? Mencontoh sunnah niku jalan. Sunnah Nabi ini berarti jalani Nabi. Lek awake dhewe gak gelem melok dalane Nabi, melok dalane sapa? Ya terserah sampean. Kalau kepingin selamat ya ikut Nabi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Moga bismillah.